Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud. Lahir pada tahun 1973, Purbalingga, tepatnya di Desa Cipaku, Dusun Siwadas, RT 4, RW 5, Kecamatan Mrebet. Cerita sejarah berdirinya saya punya usaha keripik singkong berdiri atau dimulai dari tahun 2003, dan saat itu awal-awalnya saya sendiri bikin cemilan untuk makanan ringan pas ada acara malam Jumat, yaitu tahlilan. Nah, rekan-rekan, teman-teman ada yang bicara, katanya, wah ini kalau bikin dijual kayaknya bisa laku. Dan akhirnya saya punya inisiatif untuk bikin dikembangkan. Akhirnya saya bekerjasama dengan kakak saya bagian produksi dan kakak saya mengembangkan pemasaran, dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Walaupun dulu pernah vakum atau pernah berhenti sekitar kurang lebih 1 tahun. Karena waktu itu saya masih bujang, dan setelah saya menikah saya mencoba bangkit lagi, saya kembangkan lagi, dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah juga ya, untuk menutup kebutuhan sehari-hari, insya Allah mudah-mudahan cukup. Saya bekerja sama dengan kakak saya sendiri, saya rembukan, saya bagian produksi, dan kakak saya bagian pemasaran. Ya, memang awal-awalnya kita mempromosikan ke pasar-pasar, juga ke toko-toko, memang mendapat banyak kesulitan. Soalnya keripik ini memang belum dikenal, khususnya di daerah Purbalingga, apalagi daerah Cipaku. Rata-rata banyak yang bilang katanya keripik kok mahal, tapi setelah mereka mencicipi ternyata keripik saya itu lain daripada yang lain, baik dari kerenyahannya, rasa bumbunya, tekstur bumbunya, dan lain-lainnya itu beda dengan keripik-keripik yang lain. Dan alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang ini. Bahkan sekarang kakak saya sendiri sudah mandiri, yaitu produk sendiri, dipasarkan sendiri. Jadi kami punya di Desa Cipaku ini punya produk keripik yang seperti ini, punya 2 tempat, yaitu kakak saya sendiri dan saya. Dan dalam perjalanan meniti perusahaan ini memang ya banyak sekali kendala atau rintangan, terutama dalam hal alat-alat. Memang sementara ini saya masih menggunakan alat, semuanya masih manual karena keterbatasan dana, atau memang sementara ini manual pun masih menjangkau untuk produk yang dipasarkan. Jadi sementara kami masih belum berpikir ke arah alat yang lebih modern atau mungkin nggak pakai manual. Untuk produksi keripik singkong saya, memang saya pakai alat semuanya manual, baik dari api saya masih pakai kayu bakar, tungku juga, dan juga saya punya tenaga kerja 2, ini juga semuanya orang sini, dan ya memang sudah mahir lah. Jadi dari teknis, dari mulai mengupas singkong sampai ngerajang sampai goreng, itu semuanya sudah lihat, jadi bisa oplos, nggak monoton yang ngupas tok, itu enggak. Untuk proses pembuatan keripik singkong saya ini, pertama saya membutuhkan singkong, bukan sembarang singkong. Singkong itu pilihan. Kalau kita bilang dari jenisnya itu, kata orang tua dulu itu katanya itu singkong ini dinamakan singkong Armona. Lain dari jenis itu memang ada, ya mungkin cuman kualitasnya nggak bisa serenyah singkong ini. Dan untuk proses atau teknis proses pembuatan keripik ini memang kita juga mungkin lain. Dari sistem kita mengupas itu sih sama, tapi kita memang dari kebersihan itu kita cuci, itu pun
bisa 2 kali kita nyuci. Dari pertama kita sikat, terus yang kedua kita masukkan ke air lagi, baru kita angkat, baru kita rajang. Setelah kita rajang, kita di bawahnya ada baskom yang isi air. Air itu air biasa, nggak pakai obat-obatan atau berbau kimia apapun. Setelah masuk ke air itu dikum, ya kita nggak perlu pakai waktu berapa menit atau yang penting sudah masuk ke air langsung diangkat pun nggak masalah. Setelah itu ditiriskan beberapa menit, setelah kadar airnya sudah berkurang baru kita masukkan ke kuali digoreng. Untuk pengetesan kuali itu sendiri minyaknya udah panas atau belum, biasanya kita cek pakai kita cipreti air. Nah itu kan kita sudah tahu kadar kepanasannya berapa. Kalau memang udah siap baru kita masukkan rajangan singkong itu sendiri. Soalnya kalau minyak itu kurang panas, hasil keripik singkongnya itu kurang renyah alias bantat. Untuk teknik ngerajang singkongnya itu sendiri, kita punya ukuran tebal tipisnya singkong itu. Jadi sebelum itu kita cek, kita rajang satu, mungkin masih ketebal atau mungkin ketipisan, baru yang jelas kita ukur tebal tipisnya itu harus pas biar nanti hasil keripik singkong itu bisa renyah. Kalau ketebalan ya kurang renyah, kalau ketipisan banyak yang remuk kayak gitu. Untuk kita punya usaha keripik singkong ini memang kendala ada, walaupun nggak begitu pengaruh, terutama dalam hal bahan baku. Bahan baku kita kadang punya kendala kalau lagi nggak musim. Soalnya bahan baku gini kan bukan keluar dari pabrik. Kita ambil biasanya dari lahan sawah atau mungkin tetangga punya singkong di kebun atau apa. Yang penting jenis singkong itu sendiri yang sejenis yang sudah saya ceritakan tadi, yaitu jenis Armona. Ya, di samping itu kita juga punya langganan atau bakulan yang biasa nganter singkong itu sendiri. Tapi kalau bakulan lagi itu nggak ada, kita juga biasa terjun ke lahan sendiri, baik kita nanam sendiri atau beli ke petani atau tetangga. Setelah keripik itu kita goreng, kita angkat, baru kita proses pembumbuan. Soalnya keripik ini nggak dibumbuni di kuali itu, bahkan justru kita nunggu sampai keripik itu dingin. Nah, keripik itu udah dingin, baru kita proses dibumbuni. Bumbu itu saya cek sendiri, saya proses sendiri dengan resep-resep yang sudah ditentukan. Dan untuk proses pembumbuan itu memang sampai saat ini
saya sendiri yang harus turun tangan membumbuni siriping itu sendiri. Dan proses pembumbuan itu kita punya alat baskom, ya, centong dan lain-lain, kita aduk sampai rata. Dan untuk mengetahui bumbu itu sudah pas atau sudah rata atau apa, kita memang sebenarnya ada ukuran untuk sekian kilo keripik, sekian ons bumbu. Tapi kita nggak pakai itu, kita cuma pakai feeling. Pakai feeling, kalau nanti kurang mantap kita cicipi. Jadi kalau kira udah pas, baru kita packing. Terkait untuk alat, sementara ini karena kita skalanya masih skala kecil, jadi biarpun alat semuanya masih serba manual, kita juga punya tenaga kerja 2 orang pun sudah cukup. Jadi ya bukan satu kendala hal alat. Mungkin kalau kita sudah skala besar, mungkin kita membutuhkan alat yang mungkin pakai listrik atau mungkin alat yang lebih memadai. Untuk modal saya kira cukup, karena saya punya bos-bos yang siap mendanai saya sendiri, baik itu dari minyak tanah, dari singkong itu pun kadang kita lagi nggak punya duit pun kita bisa menerima istilahnya kiriman singkong itu sendiri, nggak harus langsung dibayar. Jadi untuk urusan modal saya kira nggak begitu kendala. Untuk packing kita punya 2 macam packing, yaitu pertama yang ukuran besar itu kalau ditimbang 1,5 kilo itu ukuran plastik yang besar. Dan untuk kemasan yang kecil itu memang kita nggak pakai timbangan, kita jual di konsumen. Itu kita bilang kalau ditanya ini berapa ons atau berapa kilo, kita jawab ini nggak saya timbang, saya jualnya itu bungkusan atau kemasan seperti ini. Jadi kita memang untuk kemasan yang kecil kita nggak pakai timbangan. Tapi kalau ukuran yang packing besar kita memang timbang itu 1,5 kilo. Itu insya Allah nggak kurang.
Mungkin di eceran di toko-toko mungkin ada yang jual 6.500, ada yang jual 7.000. Kalau yang langsung ke sama saya sendiri cukup Rp6.000. Itu untuk kemasan yang kecil. Untuk pemasaran, karena kita masih belum memperluas pasaran, masih di lingkup wilayah Mrebet, jadi kita pasarkan saya sendiri, kadang order, kiranya udah cukup, kita berangkat keliling kirim ke toko dan ke pasar. Untuk rencana ke depan, saya kepengen, ya siapapun pasti punya usaha, pengen maju, pengen berkembang, supaya hasil akan lebih maksimal. Dan saya pun pastinya berharap seperti itu. Usaha saya bisa berkembang, bisa maju, bisa punya penghasilan yang lebih maksimal, penghasilan yang cukup. Dan untuk kemajuan usaha saya tentunya melalui proses yang perjuangan yang lebih giat lagi tentunya. Dari mulai alat, mungkin saya juga harus memikirkan bagaimana kita punya alat yang lebih efisien, lebih kerjanya lebih cepat. Itu mungkin. Jelas saya pengen lebih berkembang, lebih maju, supaya juga mungkin bisa menampung tenaga kerja yang lebih dari saat sekarang ini. Untuk yang berminat atau mungkin penasaran dengan produk keripik saya, ini memang ada banyak konsumen yang komentar bahwa keripik saya itu mungkin lain daripada yang lain. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil produk keripik saya, bisa datang langsung ke tempat saya, alamatnya ada nanti itu di label produk saya, di kemasan itu sudah ada. Terus bisa menghubungi langsung lewat WA atau lewat nomor HP juga saya ada. Dan mungkin bisa lewat teman-teman saya yang sudah biasa memasarkan